Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Maulidia Oktalina. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester untuk mata kuliah Manajemen SDM Internasional. Judul yang saya bahas adalah pelatihan lintas budaya cross cultural training sebagai instrumen manajemen SDM untuk mempertahankan nilai budaya nasional. Studi kasus pada Mayora Indah Group. Latar belakang masalah. Globalisasi mendorong perusahaan Indonesia melakukan ekspansi internasional. Perusahaan multinasional menghadapi tantangan perbedaan budaya kerja, resiko culture shocks, konflik kerja, turunnya produktivitas. Pelatihan lintas budaya menjadi strategi penting dalam manajemen SDM internasional. Mayora Indah Tbk sebagai perusahaan FMCG global telah mengekspor produk ke lebih dari 100 negara. Fokus identifikasi masalahnya adalah bagaimana pelatihan lintas budaya diterapkan di Mayora. Bagaimana pelatihan tersebut mempertahankan nilai budaya nasional. Apa dampaknya terhadap efektivitas kinerja internasional. Kemudian pendekatan penelitian studi kasus ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian adalah studi kasus, objeknya adalah karyawan internasional dan ekspatriat pada Mayora Indah Tbk. Teknik pengumpulan datanya adalah kuesioner, survei, observasi terstruktur, dokumentasi data sekunder, kebijakan SDM. Alasan studi kasus ini adalah menggali fenomena secara mendalam dan memahami praktik nyata di perusahaan multinasional Indonesia. Kajian teori yang dipakai adalah Gary Dessler, teori cross cultural training. Pelatihan lintas budaya adalah program yang dirancang untuk mempersiapkan karyawan menghadapi perbedaan budaya dalam lingkungan kerja global. Tujuannya agar karyawan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif. Pelatihan lintas budaya merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan adaptasi karyawan dalam lingkungan kerja global. Indikator pelatihan lintas budaya adalah pemahaman norma budaya, keterampilan komunikasi lintas budaya, adaptasi perilaku kerja, dan pemahaman nilai organisasi. Kajian teori selanjutnya adalah teori dimensi budaya dari Gerd Hofstede. Teori dimensi budaya. Setiap negara memiliki karakteristik budaya berbeda seperti power distance, individualisme, dan orientasi jangka panjang. Indonesia dikenal memiliki power distance tinggi dan budaya kolektivisme yang kuat. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi perilaku kerja internasional seperti power distance, individualism versus collectivism, uncertainty avoidance, dan long-term orientation. Budaya Indonesia yang kolektivitis menjadi dasar dalam mempertahankan nilai budaya nasional. Kajian teori selanjutnya adalah dari Peter J. Dowling, Teori Internasional Human Resource Management (IHRM). Dalam teori International Human Resource Management, perusahaan global harus mampu mengelola SDM lintas negara dengan menyesuaikan kebijakan terhadap perbedaan budaya. Keberhasilan perusahaan global ditentukan oleh efektivitas SDM lintas negara termasuk pelatihan dan pengembangan. Hasil penelitian atau implementasi pelatihan adalah menunjukkan bahwa Mayora menerapkan pelatihan lintas budaya dalam beberapa bentuk. Program orientasi budaya sebelum penempatan internasional bagi ekspatriat. Kemudian pelatihan komunikasi lintas budaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap norma kerja di negara tujuan. Internalisasi nilai perusahaan yang berakar pada budaya Indonesia seperti kerja keras, loyalitas, dan kekurangan. Perusahaan memberikan pendampingan bagi karyawan yang ditempatkan di luar negeri untuk mempercepat proses adaptasi. Strategi mempertahankan nilai budaya nasional. Mayora tidak hanya menyesuaikan diri dengan budaya lokal, tetapi juga mempertahankan nilai budaya nasional Indonesia. Strategi yang dilakukan Mayora menanamkan budaya kerja kolektivisme dalam kepemimpinan, mengadakan pelatihan rutin mengenai corporate value, menerapkan sistem supervisi dari manajemen Indonesia, menggabungkan manajer lokal dengan pengawasan dari pusat. Dengan strategi ini, identitas perusahaan sebagai perusahaan Indonesia tetap terjaga meskipun beroperasi secara global.
Dampak pelatihan lintas budaya adalah pelatihan lintas budaya memberikan beberapa dampak positif. Yang pertama, mengurangi konflik budaya di tempat kerja, kemudian dapat mempercepat proses adaptasi ekspatriat, meningkatkan efektivitas komunikasi internasional, menjaga konsistensi budaya organisasi. Secara strategis, pelatihan ini menjadi investasi jangka panjang yang memperkuat daya saing global perusahaan. Analisis dan pembahasan. Teori Hofstede menganut adalah perbedaan budaya dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Kemudian teori IHRM dari Dowling, pelatihan lintas budaya merupakan bagian dari strategi adaptasi global yang efektif. Mayora menerapkan pendekatan global strategi dengan local value, beroperasi secara global tetapi tetap mempertahankan nilai budaya Indonesia. Pelatihan lintas budaya bukan hanya program administratif, melainkan strategi manajerial yang bersifat preventif dan strategis. Analisis dan pembahasan. Pelatihan lintas budaya meningkatkan kemampuan adaptasi karyawan sejalan dengan teori Dessler bahwa pelatihan mempersiapkan karyawan untuk menghadapi perbedaan budaya. Adaptasi budaya meningkatkan kinerja internasional, yaitu dengan mendukung teori Hofstede bahwa pemahaman budaya mengurangi konflik kerja. Pelatihan lintas budaya secara langsung meningkatkan kinerja sesuai teori IHRN dari Dowling bahwa pengelolaan SDM global mempengaruhi efektivitas organisasi. Implikasi manajerial, pelatihan lintas budaya harus menjadi program wajib sebelum penugasan internasional. Evaluasi pelatihan perlu dilakukan secara kuantitatif dan berkala. Integrasi nilai budaya nasional dalam modul pelatihan memperkuat identitas perusahaan global. Pengukuran efektivitas pelatihan berbasis KPI internasional. Kesimpulannya adalah pelatihan lintas budaya efektif sebagai instrumen manajemen SDM internasional. Mayora berhasil mempertahankan nilai budaya nasional dalam ekspansi globalnya. Budaya kolektivisme Indonesia menjadi kekuatan dalam kepemimpinan dan kerja tim internasional. Pelatihan lintas budaya berpengaruh signifikan terhadap adaptasi budaya. Pelatihan lintas budaya berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan internasional. Adaptasi budaya memediasi hubungan antara pelatihan dan kinerja. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah mengembangkan pelatihan berbasis digital untuk efisiensi global, melakukan evaluasi berkala efektivitas pelatihan, mengembangkan kepemimpinan global berbasis budaya nasional, kemudian meningkatkan intensitas pelatihan berbasis simulasi budaya. Terakhir adalah mengembangkan sistem evaluasi berbasis data kuantitatif. Berikut adalah daftar perpustakaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.